Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Mayani Dewi dengan NIM 202111128383. Saya berasal dari kelas 03 KIBP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian aplikasi Smart PLS 4 dalam mengolah data. Berikut pada layar sudah saya buka untuk aplikasi Smart PLS 4-nya. Dan untuk langkah berikutnya, mari kita buka untuk data yang akan kita olah. Berikut ini tampilan dari tabulasi kuesioner yang akan kita ubah ke dalam Smart PLS 4. Untuk penelitian kali ini itu berjudul pengaruh lokasi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian dengan minat konsumen sebagai variabel intraplanning-nya. Untuk langkah berikutnya, setiap variabel ini harus kita pindahkan ke Excel baru. Kita blok terlebih dahulu datanya. Lalu kita buka sheet baru untuk paste. Jadi untuk kita save project, lalu save as types-nya kita ubah dengan format CSV, delimit. Lalu kita save. Jadi perlu diingat untuk aplikasi Smart PLS 4 ini hanya bisa membaca data yang di-save dengan format CSV dan dipastikan di sini untuk sheet-nya hanya berjumlah 1. Kita lanjut ke aplikasinya. Baik, yang pertama pada aplikasi ini kita buka new project, lalu kita untuk namanya kita masukkan project, lalu kita klik, lalu selanjutnya kita klik import data file, lalu kita cari datanya, yaitu ini project. Klik 2 kali, lalu di sini muncul pilihan import. Baik, ini untuk datanya sudah masuk ke Smart PLS 4, lalu kita olah dengan project. Lalu kita klik create model. Di sini untuk model types-nya kita ubah ke PLSM, dan untuk model name-nya kita beri nama project. Lalu kita save. Jadi untuk indikatornya ada X1, X2, X1, dan Y1. Nah, kita blok satu persatu dari X11 sampai X14 ke kanan dengan nama variabelnya adalah lokasi. Indikator ini kita bisa ubah tata letaknya ke kiri, ke atas, ke bawah, atau tetap di kanan. Sekarang saya akan ubah ke kiri untuk lebih rapi. Lalu kita lanjut ke X2. Di sini yaitu X2-nya adalah kualitas layanan. Lalu lanjutkan ke M. M di sini adalah minat konsumen. Selanjutnya adalah Y. Y ini adalah keputusan pembelian. Baik, mari kita lakukan terlebih dahulu.
Langkah selanjutnya kita di sini menghubungkan masing-masing variabel dengan menggunakan menu connect. Di sini untuk connect ini bisa menggambarkan semua hipotesis yang ada. Yang pertama itu adalah hipotesis pertama, yakni lokasi berpengaruh signifikan positif terhadap minat konsumen. Lanjutkan dengan hipotesis 2, yaitu kualitas layanan berpengaruh signifikan positif terhadap minat konsumen. Lalu hipotesis 3, yaitu lokasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pemilihan. Dan untuk hipotesis 4, yaitu kualitas layanan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pemilihan. Untuk hipotesis yang kelima, yaitu minat konsumen berpengaruh positif signifikan dengan keputusan pemilihan. Untuk hipotesis 7, yaitu mana lokasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pemilihan dengan minat konsumen sebagai variabel intravenir. Dan untuk hipotesis yang terakhir, yang ketujuh, yaitu di mana kualitas layanan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pemilihan dengan minat konsumen sebagai variabel intravenirnya. Untuk selanjutnya, yaitu pada aplikasi Smart PLS ini bisa melakukan dua uji, yaitu yang pertama ada uji outer model dan uji inner model. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji outer model dengan cara mengklik calculate. Kita pilih PLSM. Lalu di sini kita klik start calculation. Ini sudah muncul untuk gambaran modelnya. Baik, untuk yang pertama itu kita akan membuka outer loading. Tabel outer loadingnya. Pada tabel ini terlihat ada beberapa nilai yang berwarna hijau dan juga yang berwarna merah. Karena untuk syarat valid pada outer loading itu nilainya harus di atas 0,05, dan yang merah ini untuk datanya itu harus bernilai di atas 0,07. Jadi di sini ada beberapa yang berwarna merah karena masih di bawah 0,07. Jadi untuk data ini agar dinyatakan valid, semuanya harus berwarna hijau dan di atas 0,07 dengan cara mengeliminasi setiap nilainya mulai dari yang terkecil. Yang pertama kita bisa rilis yang paling terkecil adalah ada M1.1. Jadi kita klik edit. Kita lakukan ini berulang-ulang hingga angka yang berwarna merah sudah hilang dan semuanya berwarna hijau, sehingga data ini dinyatakan. Kita cek kembali. Ya, untuk yang berikutnya adalah M1.3. X2.3.
pada X1.2, nah, untuk datanya di sini sudah semua berwarna hijau dan berada di angka di atas 0,7, sehingga ini sudah bisa dinyatakan valid. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas atau construct reliability and capability. Ini dia untuk tampilan datanya. Ya, untuk di sini datanya dapat dilihat ada crown batch alpha, ada composite reliability, ada composite reliability, dan juga ada average variance extracted atau AP. Lalu di sini kita fokuskan kepada nilai composite reliability yang dimana nilainya harus berada di atas 0,7 agar valid, dan untuk nilai AP-nya itu harus berada di atas 0,5 agar dinyatakan valid. Dan dapat disimpulkan bahwa pada construct reliability and validity ini datanya sudah valid karena sudah berada di atas nilai syarat yang ditentukan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat determinasi R-square. Nah, ini dia untuk datanya yang dimana dapat disimpulkan pada kontribusi lokasi dan kualitas layanan terhadap minat konsumen itu memberikan variasi sebesar 0,009, dan kemudian kontribusi lokasi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian itu memberikan variasi sebesar 0,515. Nah, untuk di sini tampilan R-square-nya, dan selanjutnya kita akan melakukan uji inner model, di mana kita akan melihat hipotesis langsung dan tidak langsung. Jadi caranya itu adalah kita klik edit, kita klik calculate, dan kita klik put setting. Untuk di sini kita ada yang harus kita ubah beberapa, yaitu yang pertama ada confidence intervalnya kita ubah ke bias corrected. Lanjutkan dengan test type-nya kita ubah ke one till, lalu kita start calculation. Seperti ini, lalu kita buka hipotesis langsungnya, yaitu pet coefficient. Ya, berikutnya adalah datanya yang dimana terdapat nilai-nilai yakni T statistik dan P values. Jadi fokusnya di sini. Untuk di sini pada pet coefficient itu nilai T statistik itu persyaratnya harus lebih dari 1,96, dan untuk nilai P values-nya itu harus kurang dari 0,05 agar dinyatakan valid atau signifikan. Jadi dapat disimpulkan pada hipotesis yang pertama yakni lokasi dan minat konsumen, yang dimana nilai T statistiknya adalah 0,607 dan juga P values-nya 0,272, yang di sini dapat dinyatakan bahwa nilainya tidak valid. Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat konsumen. Dan dilanjutkan dengan hipotesis 2, yakni kualitas layanan dengan minat konsumen. Dan di sini kita bisa lihat untuk nilai T statistiknya adalah 287 dan P values-nya adalah 0,387, yang dimana masing-masing nilai ini juga tidak memenuhi syarat sama seperti tadi. Maka dapat disimpulkan untuk kualitas layanan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat konsumen.
Dan untuk hipotesis berikutnya yakni lokasi dan keputusan pembelian yang kita bisa lihat di sini untuk nilai T statistiknya ada di 6,465 dan p-values-nya adalah 0,000, yang dimana nilai ini sudah memenuhi syarat karena T statistiknya ada berada di atas 1,96 dan p-values-nya itu berada di bawah 0,05. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian. Dan dilanjutkan dengan hipotesis 4 yaitu kualitas layanan dan keputusan pembelian. Mana nilainya di sini untuk T statistiknya yaitu 3,238 dan p-values-nya adalah 0,001, yang dimana nilai-nilai ini sudah dinyatakan valid dan signifikan karena melebihi angka yang seharusnya, yang dimana T statistiknya lebih dari 1,96 dan p-values-nya itu berada di bawah 0,05. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian. Dan yang hipotesis kelima yakni minat konsumen dengan keputusan pembelian, mana kita bisa lihat T statistiknya berada di angka 1,185 dan p-values-nya berada di 0,118, di mana nilai kedua ini tidak memenuhi syarat signifikan dan valid karena untuk T statistiknya berada kurang dari 1,9 dan p-values-nya berada lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan untuk minat konsumen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan untuk selanjutnya kita dapat cek hipotesis tidak langsung dengan menggunakan spesifik indirect effect. Untuk datanya, jadi persyaratan sama seperti tadi. Yang hipotesis langsung, T statistik nilainya harus di atas 1,96 dan p-values-nya harus berada di bawah 0,05. Sehingga pada hipotesis ini yang keenam itu adalah lokasi, minat konsumen, dan keputusan pembelian itu nilainya tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Dan untuk hipotesis yang ketujuh yaitu kualitas layanan, minat konsumen, dan keputusan pembelian yang dimana nilainya juga tidak memenuhi syarat signifikan dan tidak valid, maka dari itu kesimpulannya bahwa kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap keputusan pembelian dengan melalui minat konsumen. Jadi itu teman-teman semua penjelasan mengenai Smart PLS ini untuk pengolahan data. Jadi untuk hasil-hasil data yang tadi jika ingin disimpan ke dalam Word itu bisa. Jadi dengan cara melakukan screenshot pada layar laptop, yaitu bisa pilih pada keyboard kalian itu adalah print screen. Bisa blok data yang mana yang mau dipindahkan atau disimpan, lalu kita pilih Word. Lalu kita klik paste. Ini bisa dilakukan satu persatu dari awal, dari gambaran model hingga ke spesifik indirect effect. Baik teman-teman semua, terima kasih dan semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.